Oke, di part kedua ini adalah lanjutan dari part 1 ya. Kalau di part 1 terakhir kita bahas mengenai varians dan juga simpangan baku. Oke, ini saya ulang sekilas ya, bahwa kita harus menghitung sigma total atau jumlahan total. 258 ini didapat dari 126 ditambah dengan 132. Dan seterusnya sampai kita mendapatkan sigma total dari X total kuadrat. 7448 ditambah dengan 6132. Ketemunya 13580. Kemudian kita harus mencari X bar juga atau rata ya. Dari sigma total ini dibagi dengan banyaknya data dalam setiap sampel. Kelompok sampel 1 untuk gender pria dan juga wanita banyaknya adalah 20. Sehingga 258 ini dibagi dengan 20, diperoleh X bar untuk kelompok pertama adalah 12,9. Dan seterusnya sampai Anda menemukan X bar dari kelompok ketiga. Selanjutnya kita harus mencari varians ya. Kalau varians ini juga tidak berdasarkan gender, tetapi semuanya harus masuk. Sehingga masing-masing anggota sampel X1, baik itu gender pria maupun wanita, Anda kurangi dengan X bar dari kelompok sampel pertama, kemudian dikuadratkan dan dijumlah dengan masing-masing anggota sampel dari kelompok X1 yang dikurangi X bar pertama, kemudian dikuadratkan. Ya. Jadi 12 Anda kurangi dengan 12,9, hasilnya berapa? Kemudian dikuadratkan, selanjutnya dijumlah dengan hasil dari 13 ini yang dikurangi dengan 12,9, kemudian dikuadratkan sampai yang terakhir yaitu angka 15 di sini. Oke. Penjumlahan tidak masuk dalam varians karena varians yang dihitung adalah hanya anggota sampel ya. Begitu juga untuk varians yang kelompok X2 sampai dengan varians dari kelompok X3. Sedangkan simpangan baku ini adalah akar dari varians ya. Berarti setelah Anda menemukan varians dengan nilai 2,8 sekian ini Anda akar. Akar dari 2,8 sekian hasilnya adalah 1,6. Ini merupakan simpangan baku. Setelah Anda sudah memiliki semuanya, cukup lengkap ya, kita akan memulai dengan langkah pertama. Yaitu menentukan JK total ya, atau jumlah kuadrat total. Jumlah kuadrat total rumusnya adalah jumlahan dari X total kuadrat dikurangi dengan jumlahan X total yang dikuadratkan dibagi dengan seluruh data. Jumlahan X total kuadrat ini diperoleh dari sigma total dari X total kuadrat, yaitu 13.580 ya. Kemudian dikurangi, ini adalah jumlahan X total yang dikuadratkan. Diperoleh dari ini ya, jumlahan total dari X total yaitu 890. Kemudian dikuadratkan dibagi jumlah seluruh data. Jumlah seluruh data itu maksudnya adalah banyaknya anggota sampel X1 untuk gender pria ditambah dengan banyaknya anggota X2 untuk gender pria sampai dengan banyaknya anggota X3 untuk gender wanita. Sehingga totalnya adalah 60 sampel. Oke. Setelah kita hitung ternyata jumlah kuadrat totalnya ketemu 378,3 sekian. Next, kita ke langkah 2, yaitu menentukan jumlah kuadrat kolom. Rumus untuk menentukan jumlah kuadrat kolom seperti ini ya. Sigma X kolom yang dikuadratkan dibagi dengan N kolom dikurangi dengan jumlahan dari X total yang dikuadratkan dibagi dengan banyaknya seluruh data, atau rumusnya adalah N besar. Nah,
Didapat dari mana sih ini 258 kuadrat, 299 kuadrat? Maksud dari jumlahan ini, rumus pertama ini adalah, kan ada kata kolom ya. Jadi kita melihatnya dari kolom. Jumlahan total dari masing-masing kolom ya. Nah, untuk kelompok X1, X2, dan juga X3 saja. Sehingga kita lihatnya adalah sigma total untuk kolom X1, sigma total untuk kolom X2, dan juga sigma total dari kolom X3. Diperoleh seperti ini, kemudian masing-masing dikuadratkan. Dibagi dengan N kolom. N kolom ini adalah banyaknya data setiap kolom. Kalau X1, karena tadi jumlahan total kolom X1 adalah 258, dikuadratkan dibagi dengan banyaknya data pada kolom X1, yaitu 10 ditambah 10. Jadi yang gender pria ditambah dengan banyaknya sampel untuk gender wanita. Totalnya 20. Begitu juga untuk yang kolom X2, kolom X3. Sedangkan sigma X total kuadrat diperoleh dari jumlahan total untuk kolom X total dikuadratkan dibagi dengan banyaknya seluruh data. Diperoleh hasil adalah 141, sekian. Oke, next kita ke langkah 3, menentukan jumlah kuadrat baris. Oke, ada kata baris, sehingga nanti rumusnya berbeda ya. Mirip dengan kolom, cuma yang langkah 2 ini menentukan kolom, kalau yang langkah ketiga ini menentukan jumlah kuadrat baris. Nah, kalau baris berarti kita melihatnya dari baris saja, per barisnya ya. Sehingga ada X baris. Jadi masing-masing ada diperoleh dari sini ya. X total untuk baris pria dan X total untuk baris wanita. Ya. Baris itu berdasarkan gender. Baris dari pria, kemudian jumlah baris dari wanita. Kemudian dikuadratkan dibagi dengan jumlah baris. Dapat 30 karena kan diperoleh dari banyaknya data untuk gender pria. Ada 30 ya, kelompok 1, kelompok 2, dan juga kelompok 3. Begitu juga untuk yang gender wanita, 426. Kemudian dibagi dengan banyaknya data untuk kelompok wanita, yaitu 10 untuk kelompok X1, 10 X2, 10 X3 kalau semisal dijumlah 30 ya. Kemudian sigma X total kuadrat mirip dengan yang langkah 1, langkah 2, diperoleh hasil 24,067 sekian. Oke, saya next slide. Nah, ini saya kopas juga tabelnya dari sebelumnya sehingga enak, tinggal kita bisa baca ya. Ini yang versi lebih cantik lagi. Kalau yang tadi memang agar Anda tahu bagaimana cara menghitungnya, dari mana saja langkah-langkahnya bagaimana. Next kita ke langkah 4, menentukan jumlah kuadrat interaksi. Oke, rumusnya adalah jika interaksi sama dengan jumlah kuadrat bagian dikurangi dengan jumlah kuadrat kolom ditambah jumlah kuadrat baris. Pada langkah ke-2 dan juga langkah ketiga kita sudah menghitung JK bar dan JK kolom ya, sehingga kita tinggal menghitung JK bagian. Nah, rumusnya untuk JK bagian cukup panjang, yaitu jumlah dari X bagian pertama, X bagian kedua, sampai dengan X bagian ke N. Artinya X bagian ke N itu sampai ada berapa bagian, dikurangi dengan sigma X total yang dikuadratkan dibagi dengan N besar. Nah, dapat dari mana sih angka-angka tersebut? Kita lihat. X bagian itu maksudnya adalah perbagian dari baris. Ya, maksud saya perbagian dari gender. X bagian adalah perbagian dari gender, per kelompok dari gender. 126 diperoleh dari jumlahan X1 gender pria, kemudian 158 diperoleh dari jumlahan X2 dari pria,
180 diperoleh dari jumlahan X3 dari pria, kemudian ditambah dengan jumlahan X1 dari wanita yang dikuadratkan, sampai yang terakhir yaitu jumlahan dari X3 yang dikuadratkan dari gender wanita. Paham ya? Kemudian dibagi dengan banyaknya perbagian. 126 itu kan kelompok X1 untuk gender pria. Banyaknya ada berapa? Ada 10, sehingga dibagi 10. Sampai yang terakhir untuk kelompok X3 wanita, 153 kuadrat dibagi dengan 10. Kemudian dikurangi dengan ini ya, sigma X total yang dikuadratkan dibagi N besar sama seperti yang langkah 2 dan juga langkah 3. Ketemulah angka 193,73. Oke, kita sudah dapat JK bagian, jadi kita tinggal menghitung jumlah kuadrat interaksi. Tinggal diinputkan JK bagian 193,73 sekian, kemudian JK kolom kita ambil dari langkah kedua, yang tadi sudah kita hitung, JK bar juga sudah kita hitung pada slide sebelum kita, diperoleh hasil yaitu 28,63. Oke ya, jadi berbeda antara JK bar, JK kolom dan juga JK bagian ya. Kalau kolom berdasarkan kolomnya, sigma total berdasarkan kolom, sedangkan JK bar adalah X total per gender. JK bagian adalah X total per gender per kelompok. Beda-beda. Oke, next kita pada langkah 5 yaitu menentukan jumlah kuadrat dalam. Rumusnya adalah JK total dikurangi dengan jumlahan dari JK kolom ditambah JK bar ditambah dengan JK interaksi. JK total itu sudah kita hitung pada langkah pertama, ya kan? Jadi semua tinggal input saja. Ketemulah angka 184,6. Nah, kita sudah menentukan hampir semua jumlah kuadrat, sehingga kita ke langkah 6 menghitung derajat kebebasan. Ada derajat kebebasan kolom. Nah, kolom itu maksudnya adalah kelompok sampel, bukan gender ya. Kolom itu maksudnya adalah kelompok sampel. Kita tahu kita punya 3 kelompok sampel kan. Ada X1, ada X2, dan juga ada X3. Sehingga kolomnya ada 3. Rumusnya DK kolom atau derajat kebebasan kolom adalah K dikurangi dengan 1. Hasilnya 2. Kemudian kita juga akan mencari derajat kebebasan baris. Kita tahu baris itu berdasarkan gender atau kategorisasi sampel. Oke ya. Kalau di studi kasus ini, kategori sampelnya ada 2, yaitu wanita dan juga pria. Kalau semisal ada studi kasus lain, misalkan kategorisasinya ada 3, berarti B-nya di sini ada 3, gitu ya. B dikurangi 1 berarti 2 dikurangi 1 hasilnya adalah 1. Selanjutnya kita mencari DK interaksi. DK interaksi itu adalah DK atau derajat kebebasan kolom dikalikan dengan derajat kebebasan baris. 2 kali 1 hasilnya 2. Next, DK dalam yaitu jumlahan semua sampel dikurangi dengan K. K itu adalah banyaknya kolom dikalikan B. B itu adalah banyaknya baris. 3 kali 2 kan 6. 60 dikurangi 6, 54. Next, kita mencari DK total yaitu jumlahan semua sampel dikurangi 1. Hasilnya 59. Oke, langkah ketujuh kita menghitung min kuadrat atau MK. Nah, sebelum kita menghitung MK, saya mau inputkan terlebih dahulu agar tidak lupa ya. Ada JK total, ada JK kolom, ada JK baris, ada JK interaksi, dan juga ada JK dalam. Nah, pada part 2, saya sampai di sini terlebih dahulu karena waktunya sudah mau 15 menit. Kita akan lanjutkan pada part ketiga.